Lihatlah, ya. Allahu Akbar katanya. Nah, saya dulu Islam, saudara. Di Sindo Newscom, nasib Deborah, mahasiswa non-muslim dibunuh dan dibakar massa karena hina Nabi Muhammad. Berkati lewat channel Metanoia. Jangan lupa ya subscribe, like, beri komen, dan juga bagikan kepada semua grup-grup di WhatsApp, di Instagram, di FB, dan seterusnya dan sebagainya, supaya Anda memberkati banyak orang. Dan jangan lupa tombol lonceng dipencet. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang dikasihi. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rizky Lubis. Saudara, Bapak Ibu sekalian, tadi saya lihat video ya, di mana video ini membuat kita juga bisa sangat bersedih ya. Tetapi di sisi lain kita harus berjuang terus, semangat ya. Tidak boleh kita mundur untuk melayani Yesus, memberitakan nama Yesus. Jadi ini ceritanya, saudara, seorang wanita ini, orang dari Sokoto, daerah Nigeria ini. Jadi seorang wanita ini mengirim voice note. Dalam voice note tersebut katanya itu kata-katanya menista Nabi Muhammad SAW gitu. Ya memang kalau menista kita nggak setuju ya. Tapi seharusnya kan ada hukum ya, ada hukum, ada undang-undang yang harus menyelesaikan itu. Tetapi ini tidak dibawa ke hukum, tidak dibawa ke ranah hukum, justru malah dihakimi sangat luar biasa ya, dibakar begitu. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kita doa dulu lah ya sebelum nonton video ini, karena memang kalau kita nggak doa nanti kita juga nggak kuat, saudara, ngelihatnya ya. Tuhan Yesus, hadirat urapan kuasa-Mu bekerja atas kami, berikan kepada kami kekuatan untuk kami tetap melihat dari sisi pandang yang positif, bahwa peristiwa ini memang seharusnya kami tolak dalam nama Yesus, tetapi lewat peristiwa ini kami makin bersiap-siap, berjaga-jaga untuk menghadapi hari depan, hari esok, supaya kami tidak menyangkal Yesus, walaupun dalam ancaman apapun kami tidak akan menyangkal Tuhan. Dalam nama Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kita lihat videonya ya. Jadi voice note inilah yang membuat seorang wanita ini disiksa, dibakar sampai mati ya. Kita lihat videonya. Lihatlah, ya. Allahu Akbar katanya. Saya dulu Islam, saudara. Jadi diajarkan saya di Islam itu Allahu Akbar itu kata-kata suci yang memuliakan Allah. Allahu Akbar itu Allah Maha Besar. Ya harusnya itu diucapkan untuk hal-hal yang mulia ya, yang suci ya. Tapi ini malah diucapkan untuk membunuh orang ini gitu loh. Kalaupun ini orang salah, dianggap menista, ya seharusnya kan bawalah ke pengadilan gitu loh ya. Kan pengadilan nanti yang bisa menentukan orang ini bersalah atau tidak. Kita lanjutkan ya, kita lihat apa yang terjadi. Ini dalam bahasa Nigeria ya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, saya mencoba cari artikelnya. Saya temukan di artikelnya ini ya. Di Sindo Newscom, nasib Deborah, mahasiswa non-muslim dibunuh dan dibakar massa karena hina Nabi Muhammad. Ya. Deborah Samuel, mahasiswi di Nigeria yang dibunuh dan dibakar massa kampus setelah korban dituduh menghina Nabi Muhammad SAW. Jadi dituduh menghina Nabi Muhammad SAW, tapi tulisannya itu tidak ditampilkan di sini ya, di Sindo News ini ya. Jadi kita tidak tahu redaksi yang seperti apa yang membuat dia dituduh menista gitu ya. Sokoto, daerah Sokoto ini maksudnya Nigeria. Deborah Samuel, mahasiswi non-muslim di Nigeria, dilempari batu oleh massa kampusnya hingga tewas dan jasadnya dibakar. Jasadnya dibakar, saudara. Setelah dituduh menghina Nabi Muhammad SAW, tuduhan itu merujuk pada komentarnya di media sosial. Ternyata bukan kata-kata dari kata-kata apa ya, dia bukan buat YouTube, tapi itu seperti tulisan ya, komentar ya di media sosial. Amuk massa itu terjadi Kamis lalu. Berarti masih baru ini ya, masih baru. Polisi di kota Sokoto
Nigeria Barat Laut mengatakan puluhan mahasiswa Muslim susah bacanya, Sehu Sagari Kaloge ya, of Education, sekolah tinggi pendidikan Sehu Sangari, ya kurang pintar saya bacanya, mengamuk setelah Deborah Samuel yang juga mahasiswi di kampus yang sama membuat pernyataan di media sosial mereka anggap menghina Nabi Muhammad. Ya, jadi dia menulis di media sosial yang dianggap oleh orang Muslim menghina Nabi Muhammad, tetapi tulisannya secara redaksi di sini nggak ditulis seperti apa dia ngomongnya. Terus di sini katakan para mahasiswa secara paksa memindahkan korban dari ruang keamanan tempat dia disembunyikan oleh otoritas kampus. Padahal dia sudah disembunyikan, saudara, oleh otoritas kampus ya. Seharusnya nggak bisa direbut lagi dari situ seharusnya ya. Membunuhnya dan membakar gedung, kata Sanusi Abu Bakar, kata juru bicara kepolisian Skoto. Skoto ini juga kepala kepolisiannya aja Abu Bakar, saudara. Iya, Skoto dalam sebuah pernyataan. Dia mengatakan para mahasiswa bersatu dengan penjahat dan memblokir jalan raya di luar kampus sebelum tim polisi membubarkan mereka. Ya, kok saya baca di sini, harusnya di TV ya saya baca ya. Apa di situ? Ya, membakar gedung, kok kata Sanusi Abu Bakar, kata juru bicara kepolisian Skoto dalam sebuah pernyataan. Dia mengatakan para mahasiswa bersatu ya dengan penjahat dan memblokir jalan raya di luar kampus sebelum tim polisi membubarkan mereka ya. Abu Bakar mengatakan 2 tersangka telah ditangkap. Jadi setelah wanita ini disiksa, dibakar orang Kristen ini, terus ada yang 2 orang ketangkap mahasiswanya ya. Ditangkap oleh kepolisian Skoto pastinya ya. Adalah di antara selusin negara bagian utara di mana sistem hukum Islam yang ketat atau syariah beroperasi di sana. Wah. Komisaris Informasi Wilayah setempat Isa Bazini, kadang orang nggak paham ya, orang berpikir di Nigeria itu mayoritas Kristen. Enggak, itu di Nigeria yang daerah tertentu ya. Tapi kalau daerah-daerah lain seperti Skoto ini, lihat nih, syariat Islam di sini berlaku ya. Bagian utara di mana sistem hukum Islam yang ketat atau syariah beroperasi. Komisaris Informasi Wilayah setempat Isa Mazini Galadansi dalam sebuah pernyataan mengonfirmasi apa yang dia sebut insiden yang tidak menguntungkan tersebut, di mana seorang mahasiswi di perguruan tinggi kehilangan nyawanya, ujarnya, seperti dikutip dari Fuasabtu. Mungkin ini media luar negeri ya. Terus seorang mahasiswa yang menyebutkan namanya sebagai Babangida menuduh korban terbunuh itu memposting pernyataan intensif di grup WhatsApp. Hanya kata-kata aja di grup WhatsApp, saudara. Dituduh penistaan dan dibakar, dibunuh ya. Mahasiswa yang dilihat semua orang. Terus, mahasiswa Muslim di kampus yang marah dan menghinanya memobilisasi dan memukulinya sampai mati katanya. Jadi berarti pertama itu 1 orang mungkin yang baca terus dimobilisasi ya. Istilahnya diprovokasi supaya orang rame datang untuk mengeroyok dia, memukul dia sampai mati katanya. Pernyataan itu didukung oleh 3 mahasiswa lainnya. Media lokal melaporkan bahwa korban adalah mahasiswi Kristen. Jadi orang Kristen ya jelas, bukan non-Muslim saja. Tapi di sini dijelaskan Kristen. Karena kalau non-Muslim itu belum tentu Kristen ya. Rekaman dari amuk massa tersebut dibagikan di media sosial dan polisi mengatakan semua tersangka yang diidentifikasi dalam video itu akan ditangkap. Pemerintah negara bagian setempat, berarti Skoto ini itu di Nigeria tapi dia punya pemerintahan setempat ya, bagian negara setempat ya, telah memerintahkan penutupan segera kampus itu dengan maksud untuk menentukan penyebab insiden. Berarti polis lain kalau di sini. Penistaan agama dalam Islam, terutama terhadap Nabi, menarik hukuman mati di bawah syariah yang beroperasi
di samping hukum umum di wilayah tersebut. Oh, ternyata ada ya di situ syariat Islamnya ya, tapi ada juga hukum positifnya di negara itu. Jadi saya lucu lah lihatnya nih ya. 2 muslim secara terpisah dijatuhi hukuman mati pada tahun 2015 ya. Kok dua muslim ini ya. Ntar saya baca ya. 2015 dan 2020 oleh pengadilan syariah karena penistaan terhadap Nabi Muhammad. Jadi yang muslim juga pernah muslim dijatuhi hukuman mati. Ya, nama kasus-kasus tersebut masih dalam proses banding. Ya, dalam banyak kasus tersangka dibunuh oleh massa tanpa melalui proses hukum. Jadi seringkali di sana itu kalau ada penistaan agama ke Islam ya, agama Islam kebanyakan itu dibunuh rame-rame gitu, mati. Terus tahun lalu massa distrik Darazo di timur laut negara bagian Bausi membakar sampai mati seorang pria yang dituduh menghina Nabi. Waduh, ngeri ya, ajaran seperti ini ngeri, menakutkan saudara. Apakah dengan perilaku begini bisa menjadi garam dan terang terus orang lain jadi mengikut Nabi Muhammad? Saya juga nggak ngerti ya. Saya nggak tahu kalau Nabi Muhammad sekarang maksudnya ada di depan saya gitu. Apakah dia membenarkan ini apa gimana, saya nggak ngerti lah ya. Ya cobalah Anda berdoa, siapa tahu bisa ketemu kan. Ya pada tahun 2016 seorang pedagang Kristen berusia 74 tahun di Brigade Abahimep dipukuli sampai mati oleh massa di luar tokonya di Kano setelah menuduh menghina Nabi Muhammad. Jadi ini saudara jadi problem juga saudara. Jadi ini bisa seperti zaman-zaman kayak PKI itu. Ya, saya bilang, oh orang itu PKI langsung digebukin mati. Ini orang itu menghina Nabi Muhammad, digebukin mati. Bahaya ini. Harusnya kan dibawa ke pengadilan dulu barang buktinya apa dan sebagainya kan. Tapi ini enggak ya. Kita doakan ya. Ini si Deborah ya. Deborah siapa namanya tadi ya. Deborah Samuel ya. Ya tentunya yang udah meninggal kita nggak doakan ya. Orang Kristen yang ada di daerah mana tadi ya, daerah Skoto ya, kita doakan ya supaya mereka tetap kuat dan tegar ya, karena ini bahaya sekali ya. Hanya ngomong wah itu menista, bisa digebukin rame-rame. Harusnya kan ke pengadilan dulu, terbukti nggak apa ada videonya atau ada tulisannya atau ada gimana kan gitu. Aduh, kasihan Deborah Samuel ini. Ya, mau bilang apa ya, udah terjadi ya. Biar keluarganya kuat dan semua orang-orang yang ada di Skoto kuat. Afrika sana. Tuhan Yesus, kami berdoa buat keluarga Deborah Samuel. Biar mereka tetap kuat, tegar. Tidak akan menyangkal Yesus. Begitu juga orang-orang yang di Skoto, teman-teman kami Seman, tetap tegar dan teguh. Mereka tetap mempertahankan iman mereka dalam Yesus. Karena di luar Yesus tidak ada keselamatan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Melayani jiwa-jiwa saudara sampai ke daerah-daerah terpencil. Ini kebetulan daerah ini masih masuk wilayah kabupatennya si Pak Ustadz Abdul Somad. Tapi ini di pedalamannya, maksudnya di pinggirannya. Ustadz Abdul Somad kan dia agak di kota ya. Kita agak ke pinggiran ya. Ini dia ya. Judulnya dalam perjalanan ke Aceh, Pendeta Rizky Lubis khotbah di daerah Ustadz Abdul Somad ya. Jadi itu Pekanbaru. Saya udah pernah ke rumah Ustadz Abdul Somad, tapi saya lupa ya alamatnya. Tolong ya host, tolong diingatin apa host. Tapi nanti saya pasti ingat ya. Nah inilah pelayanan kami situ ya. Ya, saya akan kencengin ya. Riau ya. Tempatnya agak ini ya, dekat kelapa sawit. Kita akan ya saudara, kita sekarang sudah tiba. Coba kita lihat wilayah sini. Nah jadi gerejanya itu memang agak di pinggiran kota ya, bukan di kotanya ini, agak di bukit. Karena bukit jadi turun tadi agak lumayan jauh turun. Kita lihat nih kelapa sawit. Kalau Anda lihat atas tuh, saudara. Jadi gereja ini kalau saya lihat nih dulu bukit,
Dibongkar ya, dibongkar. Jadi gereja. Nah, kita akan masuk. Nah, saudara, ini bukit yang dibongkar jadikan gereja, jadi gerejanya kayak gini. Tapi di dalamnya sih bagus ya, lumayan ya. Nah, nanti Anda tonton aja ya. Nanti sampai kalau mau lihat saya sampai khotbah ketika jiwa-jiwa udah penuh. Ya ini ya, langsung ya. Ya, kita percepat ya. Satu nama Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan haleluya. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan, ada jalan keluar. Berikan suara-suara buat Tuhan yang merasa luar biasa. Ya, judulnya Dalam Perjalanan ke Aceh, Pendeta Resi Lubis khotbah di daerah Ustadz Abdul Somad. Ya, Anda bisa lihat nih ya.